Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Green Hijau. Udah lama nih nggak buat video. Terima kasih teman-teman yang sudah pernah menonton dan sudah pernah mampir ke channelnya Green Hijau. Jadi sudah lama tidak buat video. Kali ini saya mencoba buat video karena ada beberapa hal. Nah, ini di depan saya ini adalah kelengkeng new crystal. Buahnya masih kecil ya, perbandingannya masih kecil. Saya lupa ini udah berapa bulan, kalau nggak sih 2 bulan 3 bulan lah, saya lupa ya, kurang lebih segitu ya teman-teman semua. Ini setelah di booster ya, tapi pembosterannya kurang maksimal. Buat teman-teman harap dimaklumi karena saya juga pemula dan juga masih belajar. Kemudian kita lanjut ke jenis kelengkeng itoh. Ini juga itoh. Jadi inilah penampakan itoh. Memang kalau dari segi penampakan lebih keren. Ini itoh. Masih kecil ya, masih kecil juga. Teman-teman semua, kita juga ada nanti. Ini itoh juga sama, kita masih proses pembelajaran dalam pembuahan, perawatan, dan juga berkebun. Jadi ini saya lakukan pembelajaran ini semua dengan cara otodidak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membuat video tentang kelengkeng. Karena saya belajar dari video-video yang ada dan juga dari media-media lainnya. Terutama di media video saya banyak sekali belajar. Jadi untuk itu, dalam proses pembelajaran saya juga ingin berbagi kepada teman-teman. Ini itoh. Kita lanjut lagi. Ini apa ya? Ini bentuknya tuh mirip-mirip, tapi ini puang pet ya. Ini jenis puang pet, bentuknya mirip dengan kelengkeng-kelengkeng yang lain ya. Tapi dia ini jenis puang pet. Ini mirip sekali. Mirip, ini puang pet. Dan ini kembali lagi ke kelengkeng new crystal. Dan ini sudah saya bungkusin ya. Sudah saya bungkus. Jadi suatu kepuasan ya bagi diri saya ya. Mungkin dari sebagian teman-teman mungkin belum maksimal ya, tapi ini bagi saya sudah begitu puas ya untuk keberhasilan dalam membooster ya. Ini penampakannya, dan ini tuh. Nah, ini penampakannya kelengkeng new crystal. Dan ini perkiraan saya di bulan 1 akhir, kemungkinan mudah-mudahan tidak ada halangan sudah bisa panen 2025. Jadi inilah penampakannya yang bagi saya sudah suatu kepuasan. Jadi buat teman-teman semua, jadi bertani itu ada sesuatu hal yang kita usahakan, kita ikhtiarkan, dan ketika sudah ada mencapai keberhasilan, itu suatu kepuasan. Itu kalau saya ya, suatu kepuasan. Ini buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah sering mengupload video, membagi tutorialnya, membagi ilmunya. Terima kasih semuanya, karena saya belajar dari situ bagaimananya cara membooster, perawatan, penyemprotan, insek, fungi, dan sebagainya. Terima kasih buat teman-teman. Nah, kemarin kita juga sempat udah panen ya, dan ini penampakan tanaman yang sudah dipanen, sudah muncul terubus baru. Jadi yang saya lakukan itu setelah panen, buahnya sudah terpanen semua, saya beri pupuk kandang khususnya kohe kambing fermentasi. Saya aplikasikan di bawah batang, dan juga sedikit saya pruning, saya kurangi daun tuanya sedikit. Ini bekasnya.
Jadi itu treatment saya tahap awal. Dan juga kemarin ada saya kasihkan pupuk NPK. Jadi itu yang saya lakukan ya. Nah, sambil memantau ya bagaimana perkembangannya. Ini kemarin tuh ada 4 batang ya. Ada 4 batang saya booster tahap awal. Yang ini, yang itu, dan juga yang ujung sana. Jadi sudah panen. Alhamdulillah buahnya cukup bagus ya, karena dari teman-teman peminat cukup positif tanggapannya. Jadi alhamdulillah lumayan. Ini penampakan setelah booster. Setelah di booster kemudian panen, jadi ini muncul trubus baru. Jadi nanti akan saya treatment lagi. Saya sisakan beberapa tunas saja untuk kedepannya, jadi biar tidak terlalu banyak tunas ya. Karena yang saya alami kemarin jujur saya agak takut. Saya agak takutnya patah ya, terlalu doyong ya, patah. Yang saya takutkan itu patahnya di sini, patah di apa ya, di percabangan sini. Saya takutnya patah karena masih sayang ya, karena saya masih baru dan waktu itu ini masih pemboosteran pertama. Nah, kembali lagi ke tanaman yang tadi. Nah, ini kan untuk mengantisipasinya saya kasih kayu ya, saya kasih kayu penahan. Nah, jadi saya takutnya tuh patahnya di percabangan. Nah, di percabangan seperti itu saya takut patahnya. Jadi apa ya, untuk menghindarinya dari patah, jadi saya kasih penahan. Ini untuk kelengkeng ini baru 2 kali saya aplikasi fungi sekali, insek 1 kali. Jadi tetap dipantau walaupun kita fungi ataupun kita insek. Ini udah lumayan besar ya. Jadi saya lakukan insek ataupun fungi kalau gejala itu muncul banyak ya, tapi alhamdulillah gejalanya tidak terlalu itu ya serangannya. Jadi masih aman dan mudah-mudahan aman. Ini penampakannya. Oke, kita lanjut. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi rumput ini memang tidak saya semprot ya teman-teman semuanya, dikarenakan untuk pakan ternak ya. Jadi yang pertama itu sengaja dibiarkan agar tanah itu tetap terjaga kelembapannya, karena saya lebih mementingkan kesehatan tanah, kesuburan tanah daripada kesuburan tanaman. Mungkin kalau ada teman-teman yang berbeda ya, itu dari saya kalau saya. Jadi salah satu untuk menjaga kesuburan tanah itu saya menjaga rumputnya, tidak saya semprot. Selain itu rumputnya juga digunakan untuk pakan ternak, kambing dan sapi ini. Nah, di sini juga ada nanas. Ini penampakannya nanasnya. Ini nanas buat teman-teman. Ini nanasnya manis sekali ya, manis sekali nanasnya. Nah, ini setelah saya booster ya, ini setelah saya booster kurang lebih ini 30 hari ya. Ini setelah saya booster ya. Saya belum tahu juga nih penampakannya seperti apa. Ini setelah saya booster. Jadi ini kemarin saya coba sebenarnya, walaupun pohonnya masih kecil tapi percabangannya tidak begitu banyak, saya coba booster. Ini dia penampakannya silau. Coba saya booster lagi, tapi ini nggak tahu ya, masih daun muda ya yang muncul, tapi mudah-mudahan ini sebagai penghantar tunas, penghantar buah ya ataupun bunga. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau membooster itu jangan lupa nutrisinya dicukupkan dulu, kondisi tanamannya harus sehat dan juga nutrisinya cukup. Ini salah satu contoh. Ini booster pertama saya ya, booster kedua saya.
Jadi saya tuh melakukan percobaan. Nah, inilah penampakannya pembusteran tanpa pemberian nutrisi terlebih dahulu, tidak memperhatikan kondisi tanaman, kesehatan tanaman. Jadi seperti ini. Jadi buahnya itu ya nggak karu-karuan seperti ini. Ini seumuran sama yang di depan tadi. Nah, boosternya ya, sama tanaman juga seumur. Ini seperti ini, ada yang seperti ini. Ini dugaan saya sementara karena waktu pembusteran saya tidak memberikan nutrisi lebih kepada tanaman, makanan tanaman. Hanya saya boosterkan begitu saja. Jadi buat teman-teman, untuk membooster khususnya kelengkeng, perlu diperhatikan dulu kondisi tanaman, terutama kesehatan tanaman, nutrisi tanaman atau makanan tanaman. Nah, jadi seperti ini kalau tidak diperhatikan, hanya membuang-buang booster ataupun membuang-buang duit lah gampangannya. Ini yang pernah saya coba ya buat teman-teman. Memang ini sengaja saya treatment, saya mau melihat bagaimana kondisinya kalau perawatan kondisi tanaman dan juga kesuburan tanaman kurang diperhatikan. Untuk tanah mungkin untuk kesuburan nutrisi tetap terjaga ya, tapi mungkin kurang maksimal. Oke teman-teman, ini buat teman-teman di sini tuh ada juga, ini juga sama. Waduh, nah seperti ini nih kadang-kadang yang jadi masalah. Ini udah di booster juga ini ya, ini jadi masalah ini dalam pembosteran. Ini saya juga agak lengah ini. Jadi kalau setelah seperti itu akan mempengaruhi tunasnya dan bunga si kelengkeng. Jadi pembosteran itu bukan hanya dari faktor lingkungan, faktor booster, faktor aplikasi, tapi faktor hama pun penentu buat teman-teman semuanya ya. Nah, itu salah satunya yang perlu kita jaga dan perlu kita perhatikan. Ini rutin sebenarnya saya semprot nih, tapi ya karena musim hujan. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di kebun sederhana ini, di sini juga ada jambu kristal, ada juga nanas. Jambu kristal ini masa pembuahan ya. Ini masa pembuahan jambu kristalnya. Ini juga yang masih kecil. Ini masa pembuahan, masih kecil-kecil ya, karena kemarin begitu banyak saya cangkok ya untuk jambu kristalnya. Untuk nanas kebetulan kita lagi kosong stok ya, masih dalam proses pembuahan ya, masih dalam proses ya. Untuk nanas karena mungkin masih varietas baru di sini, minatnya juga lumayan ya, karena nanasnya itu besar, jadi bisa untuk diimbangi dengan apa ya, semangka. Perbandingannya bisa diimbangi dengan semangka karena dia berair dan manis. Oke teman-teman, mungkin video saya kali ini tentang itu. Jika ada teman-teman yang perlu didiskusikan, dan juga buat teman-teman, saya ada 6 varietas kelengkeng. Cuman ada yang terbaru saya belum sanggup beli karena harganya lumayan. Kemarin saya lihat di media sosial itu ada kelengkeng jenis baru ya, tapi harganya masih lumayan ya, tapi itu nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kalau saya ada rezeki, mungkin insya Allah saya tertarik. Sebenarnya saya tertarik. Ini mangga red infori, ini salah satu lemon lokal tapi ini. Oke, ini black king kong. Oke teman-teman semuanya, mungkin teman-teman yang ingin berkebun, punya lahan sedikit, bisa dengan metode saya. Jadi intinya fokus kita di kelengkeng, jangan sampai terhalangi oleh tanaman yang lain. Oke, terima kasih pada teman-teman.
Kalau buat video panjang pun nanti juga nggak ditonton. Jadi ini saya mau bagi ilmu saja sih, pengalaman saya, karena saya merasa bersyukur kepada teman-teman semua. Dari situlah saya belajar dengan cara otodidak. Oke, kita tutup. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.